kalau kesadaran untuk neuro itu wajib kita kaji karena kan pasien neuro dekat banget dengan penurunan kesadaran. Terus ada pemeriksaan kranialis, pemeriksaan motorik, ya kecepatan otot, pemeriksaan sensorik, kemudian refleks. Kan itu yang wajib. Dan yang terakhir tuh fungsi luhur. Fungsi luhur tapi kita nggak lakukan di sini karena biasanya pakai media ya, pakai metode tertentu, jadi kita nggak ini cuma sampai 4 sampai ke refleks. Refleks juga ada 2, ada yang refleks fisiologis, ada yang refleks patologis. Fisiologis artinya apa? Refleksnya yang normal ada, semua kalian juga ada. Refleks patella, refleks bicep, tricep itu semua orang ada. Tapi kalau patologis tidak, orang sehat tidak akan ada refleks itu. Ya kayak misalnya Babinski, Chadok, Oppenheim ya, kaku kuduk. Nah itu nggak ada tuh pada pasien kaku kuduk Brusisi 1, 2, Kernig itu nggak ada pada orang yang normal. Oke, nah untuk kasus neuro yang pertama yang kita lihat kan pasti kesadaran. Cara gimana cek kesadaran? Tepuk. Terus kalau kamu datang dia kayak merem, tapi pas kamu ajak bicara langsung buka mata, berapa itu AI-nya? 5. Kapan AI sampai 5? Maksimal 4 ya. Jadi kan itu suka gitu ya, buka mata, respon membuka mata. Terus panggil pasien, udah panggil pasien kasih nyeri. Lah kalau dipanggil udah melek ngapain dikasih nyeri? Berarti kan sudah 3 atau 1, udah 3 ya kan? Kalau dia begitu datang Pak, dipanggil saja langsung kan. Karena gini, ada orang yang penurunan kesadaran itu beda sama orang yang ngantuk. Bukan maksudnya yang memang lagi, ya kan kadang-kadang masuk rumah sakit ada yang pengen tidur kan. Nah itu memang ada ciri-ciri, ada yang somnolen ya, itu pasiennya mulai ngantuk kan dia. Tapi bukan seperti itu, karena kalau misalnya IMV itu biasanya berdekatan. Kalau respon membuka matanya lambat, biasanya motoriknya juga mengalami penurunan, verbalnya juga penurunan. Jadi kalau dia buka matanya, kita bangunkan dia berbuka mata, tapi motoriknya bagus, verbalnya bagus, 15 itu, 14-15 gitu. Karena biasanya pas kamu datang lagi ngantuk dianya, lagi pengen tidur, kamu datang malah ngeganggu kan, gitu. Jadi kalau dia penurunan kesadaran, biasanya V-nya juga ikut, M-nya juga ikut. Ngerti nggak maksudnya? Ya, itu. Jadi kita cek kalau dia tadi biasalah dengan nyeri dan yang satunya unrespon kan. Terus kalau motorik dengan ya MEMV, motorik berarti pergerakan tangan itu pergerakan ekstremitasnya yang mana? Atas atau bawah? Yang atas mestinya ya. Nah itu biasanya kita sekalian tuh sambil membangunkan pasien. Kalau misalnya pasien dipanggil nggak ini ya nggak tidak berespon, tepuk nggak berespon, kita kasih nyeri kan di sini kan, nyeri. Nah kalau dia nyeri dia langsung gerakannya seperti menghindar, kayak mau menghindari, itu maksudnya udah 4. Tapi kalau dia megang lokalisasi nyeri, berarti dia 5 itu. Nah 6-nya kapan? Biasanya verbalnya 4 gitu loh. Verbalnya AI-nya 4 biasanya. Kalau 6 itu dia mau diperintah. Sakitnya sebelah mana? Saya kalau ngobrol Pak, apa kabar? Misalnya ada ini baru kecelakaan misalnya kan. Terus sakitnya di mana? Bisa tunjukkan. Ya dia tunjukkan udah otomatis 15 ya. Gitu. Paham nggak? Jadi kita kadang-kadang kaku I dulu, M dulu. Jadi kita nanya tuh bisa sekalian dilihat respon pasien kan. Kalau orang yang penurunan kesadaran pasti kayak bingung, ada ngantuk, mungkin ya ada slur speech, bicaranya nggak jelas. Tapi kalau dia responnya bagus, diajak ngobrol langsung tiktokan gitu ya, itu sudah 15 sebenarnya. Itu. Dan kita juga lihat kondisinya. Kalau misalnya penyebabnya cedera kepala, stroke hemoragik, stroke iskemik, itu seringnya memang mengalami penurunan kesadaran karena kan habis kecelakaan dan ada perdarahan. Tapi kalau kayak misalnya meningitis itu kan bisa normal, bisa penurunan kesadaran, tergantung meningitisnya sebesar apa atau seluas apa kan gitu. Atau ada pasien tumor, kalau tumornya daerah occipital dia nggak sampai penurunan kesadaran, penglihatan yang terganggu. Jadi tidak semua pasien neuro itu pasti penurunan kesadaran. Ya itu. Nah terus dari situ kita kaji tadi nervus cranialis. Ya apa cranialis? Ada berapa? 1 sampai lupa. Masya Allah. Siapa yang baru lulus tahun kemarin? Tiba-tiba nggak ngaku. 2 tahun lalu nggak ngaku juga. Tapi
lulus tahun kemarin? Ada? Ada Bu, banyak. Nggak ada, banyak. Tuh, udah lupa. Tuh, siapa yang ngajarin neuro? Pak Arif. Kenapa dilupain Pak Arif? Kan enak kali ini. Hobi kan biasanya tuh. Apa sih olfaktorium? Olfaktorium. Apa itu? Penciuman ya. Kita kan biasanya penciuman itu ada yang pakai minyak kayu putih nggak ada, ada yang pakai kopi, ada yang pakai. Sebenarnya apa aja sih ya, yang penting baunya cukup bisa tercium. Ya jangan terlalu menyengat juga, pusing rasanya ya. Kayak misalnya bau jahe itu kalau misalnya di buku-buku tuliskan yang memang bumbu rumah tangga juga bisa. Ya makanya teh bisa, kopi bisa, kan baunya khas tapi tidak tajam gitu ya. Ada yang bisa bau jahe, tapi kan takutnya nggak semua orang bisa masak, jadi nggak ngerti jahe apa ya. Tapi kalau teh, kopi itu kan umumnya tahu ya, jadi kita bisa pakai itu atau pakai minyak angin. Cuma jangan bertanya, jangan ini bau apa, dia mungkin nggak tahu mereknya gitu ya. Jadi makanya tadi dianjurkan memang sebaiknya bumbu-bumbuan yang biasa, teh kopi yang biasa ditemukan gitu ya. Jadi tapi kalau mau ini boleh, mau minyak angin boleh ya. Cuma tadi cara bertanyanya hati-hati, kadang dia nggak ngerti pertanyaan kita, ini bau apa, dia pikir misalnya ini apakah bau kayu atau bau apa gitu loh, padahal maksud kita kan minyak angin ya. Nah ini harus simetris ya, karena kan orang yang mengalami stroke biasanya itu paling ngintip. Stroke itu kan biasanya dia terjadi paralys sebelah ya, paralise sebelah, bisa kanan saja dari atas sampai kaki kan, bisa kiri saja. Jadi biasanya ada juga yang mengenai penciuman. Ini bagusnya kita tutup satu ya, jadi jangan Pak bau apa Pak gitu ya. Bisa, jadi kita tutup satu, Pak bisa merem, terus dia tutup satu. Bau apa Pak? Kecium nggak Pak? Kecium dulu. Kecium nggak? Kecium. Terus kecium nggak? Nah ini jaraknya harus sama. Jangan kadang di sini yang satu di sini. Ya akhirnya kan nggak simetris dia nyiumnya. Padahal kan yang kita pertama tanya kecium atau enggak. Kalau udah kecium simetris, sama nggak Pak kanan sama kiri keciumnya? Makanya tadi kenapa harus ditutup satu? Karena kita ingin tahu simetrisitas. Kalau misalnya dia parese sebelah kiri aja, biasanya yang kirinya ada yang kena, ada yang enggak, karena kan jarang, nggak semuanya harus ya. Kalau stroke itu kan paling seringnya nervus 5, 7, 9, 10 kan seringnya tuh. Kalau yang lain tuh kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Tapi tadi caranya satu ditutup, baru kita tanya yang sebelah sana, jangan yang tutup di sini, tanya yang nggak akan kecium ya di sisi yang tidak ditutupnya. Terus jaraknya harus sama, kalau mau segini gitu ya. Kenapa? Biar sama jaraknya, jadi kita tahu benar-benar valid bahwa memang simetris atau tidak. Paham ya? Baru setelah itu bau apa Pak bisa mengenai. Sebenarnya kita nggak perlu bau apa dia bisa mengidentifikasi sebenarnya ya, tapi cukup bisa membaui atau tidak, kemudian sama nggak kanan sama kiri, itu utamanya. Makanya tadi kenapa tidak perlu harus yang rumit-rumit bau-bauannya gitu ya. Oke, kemudian yang kedua Optikus. Apa itu optikus? Penglihatan. Penglihatan itu caranya gimana? Mana nggak ada ini? Pen light itu tidak ada. Nggak ada pen light. Ya kita pakai pen light ya harusnya ya. Nah, optikus itu yang kita lihat adalah respon pupil terhadap cahaya, ya kan? Sebenarnya ada dikit nih, eneng ya itu. Pen light kayaknya susah nyontohin ini. Nggak ada respon pupil terhadap cahaya. Nah, ada respon pupil terhadap cahaya itu ada terhadap cahaya langsung, ada cahaya tidak langsung. Kalau cahaya langsung itu yang memang langsung ke pupilnya. Ya, ini langsung nih. Ini langsung nih. Kalau tidak langsung kita bisa taruh di tengah. Ya, buka matanya. Nah, kalau cahaya tidak langsung buka yang lebar ya. Kita buka bisa, kalau nggak gini, kalau pasiennya itu kita lihat dilatasi pupilnya simetris atau tidak kanan dan kiri. Ya, karena ada, saya pernah nemuin dulu ya waktu pasien ada yang tumor, itu pasti kasih cahaya yang kirinya nggak bergerak, segitu aja diameternya, yang kanannya bergerak sesuai dengan jauh dekatnya sumber cahaya. Ya, jadi ada cahaya langsung, kita lihat nih pada saat jauh kan harusnya pupil lebih lebar, kan cahayanya jauh. Pada saat dia dekat pupil lebih konstriksi, kan dia membatasi cahaya yang masuk sehingga tidak merusak retina kan gitu. Nah, kalau cahaya tidak langsung yang langsung begini langsung. Nah, silo ya.
kelihatan ya, dia pergerakan di atas kukunya simetris atau tidak. Normalnya kan 2 mm ya lebarnya. Nah setelah itu ada yang pakai Snellen chart ya. Kalau saya sih tidak setuju Snellen chart itu, kalau saya ya secara pribadi. Kenapa? Karena Snellen chart ini ada jaraknya 6 meter. Iya kan? Kan ada ini 6 meter kan? 6 meter. Kalau Anda misalnya di rumah sakit depan-depan 6 meter sejauh apa? Nah, udah gitu pasiennya tidur nggak usah duduk, berarti kesana 6 meter. Iya kan? Minimal ke situ. 6 meter kamu jadi jalannya ke sana gitu. Makanya saya tidak setuju ini ya, memang di polimata gitu. Kalau kita mau di ruangan ya bisa tadi pakai reflektor terhadap cahaya sudah cukup. Ya tidak harus sampai ini. Atau ada nih pakai kartu nama. Kelihatan nggak Pak? Itu nggak benar. Kenapa jaraknya nggak jelas, hurufnya nggak standar? Mau main pakai kaki itu aja ditarik gitu. Kelihatan nggak Pak? Terus kalau dia kelihatan kenapa? Nggak objektif, ngerti nggak? Kalau ini kan objektif. Dari ukuran 6 meter, jarak ini huruf apa, gitu kan? Huruf apa, huruf apa, huruf apa ini kelihatan nggak Pak? Kebaca nggak Pak? Nah kalau dia nggak bisa baca, gitu. Jadi ada hal-hal yang bias ya, biasnya tidak valid gitu kalau kita pakai kartu nama. Sering tuh, maksud saya lihat itu, apalagi yang dari D3 ya, S1 juga banyak. Padahal diajarin yang gitu, ya tapi lihat gak Pak? Soalnya apa, lihat kakak kelas, lihat aduh ya udah diajarin yang bener, lihat kakak kelas lagi. Kakak kelasnya kubu error. Nah kemudian apa lagi? Kalau saya ya, tapi kalau Anda mau pakai space silakan, tapi pastinya dudukan. Pastikan dia 6 meter. Gitu aturannya dipakai gitu. Bukan saya nggak boleh. Tapi kalau ya kita lihat di ruangan kan kelas 3, kelas 2 ada yang sampai sejauh itu kan ruangan enggak. Ya kalaupun ada ya nembus tempat tidur orang lain kan gitu. Iya kan? Iya kan beda kan gitu. Jadi gitu yang kenapa tidak kalau saya secara pribadi tidak menggunakan Snellen chart untuk pemeriksaan nervus tular. Gitu ya. Nah, kemudian ada lapang pandang. Jadi cukup tadi dengan refleks pupil terhadap cahaya, yang kedua lapang pandang. Ya lapang pandang itu pasien, kita lihat lapang pandang itu kan manusia normal itu nih dari batas tina ini ke sana. Jadi 180 derajat kita bisa lihat. Nah, kalau kita bisa lihat Pak merem wae sih Bapak. Coba Pak ikutin Pak. Ya, ikutin. Kelihatan nggak Pak? Matanya lurus ke atas Pak. Nah, matanya lurus ke atas. Karena lapang pandang itu tidak boleh diikutin ininya tuh. Kalau gitu terus aja sampai ke sana ya. Kelihatan Pak? Kelihatan Pak? Jangan melirik Pak. Kelihatan Pak? Kelihatan Pak? Kelihatan nggak? Ya, memang pas kalau dia kelihatan berarti dia punya indera 6. Karena matanya ada di samping gitu ya. Sama ke sana juga sama. Ya, lihat atau enggak. Udah cukup. Gitu ya. Jangan semuanya kalau saya secara pribadi dengan itu kita juga udah kelihatan kok, cukup kelihatan ya. Kemudian nervus 3, 4 dan 6 ini sekalian ya. Kalau 3, 4, 6 kita lihat udah ya pergerakan bola mata. Nah, kalau tadi ya lapang pandang ada juga yang pakai 2 tuh. Suruh lihat sini satu, ke sini kan bisa. Ya. Biar pasien konsentrasi di sini. Pak lihatnya ini ya, nanti yang pupil lihatnya yang putih nih Pak, nanti yang hijau saya gerakin, berarti mata Bapak nggak boleh bergerak, ya. Tapi hijaunya masih kelihatan nggak Pak? Gitu. Itu boleh ya. Dan berikan instruksi sebelum diperiksa. Jangan tiba-tiba kelihatan Pak, nggak ngomong dulu, tahu-tahu kelihatan nggak. Kasih instruksi tapi pasiennya lansia, udah kena stroke, dia lagi mikir, kamu udah kelihatan Pak, pusing dianya ya. Jadi kayak kemarin saya nemenin mahasiswa tingkat 2 pemeriksaan fisik, pas pemeriksaan fisik pasiennya GERD tiba-tiba kram perutnya. Nah, pasien mahasiswanya mau entar dulu, pasien lagi kram. Kita posisikan dulu massase ringan, posisikan miring ke arah lambung, kemudian tekuk kaki, kasih massase ringan, ajak ngomong untuk distraksi. Udah gitu baru lanjutkan lagi. Ini masuk kadang egois, pokoknya pengkajian saya selesai, nggak lihat pasiennya udah. Ya kalau nggak sadar gimana Anda coba ya, bapaknya koma, ya mau sampai kapan nggak akan ngejawab. Atau pasiennya stupor ya, bangun kamu tanya, ya nggak bisa. Makanya syarat pemeriksaan kranialis, motorik dan sensorik harus pasien sadar. Kamunya juga harus sadar. Ya sadar deh, nggak urusan fisik ya itu. Kemudian nervus 3 itu dia melihat pergerakan bola
mata. Itu ke nih kalau kita gerakan Pak kelihatan Pak ya. Coba ikutin pergerakan ini Pak, ikutin. Jangan kepalanya. Nanti Bapak ikutin pergerakan dengan mata Bapak ya. Kepalanya tidak boleh ngeleng-ngeleng ya Pak ya. Oke, ngerti Pak maksud saya? Oke. Lihat Pak, ya kan bisa pastikan begitu, ngerti Pak? Lihat Pak, Pak jangan malu-malu Pak, lihat sini Pak. Nah, jadi pada saat dia lihat ke samping, ini ada pergerakan ke arah perifer, ke arah tepi. Yang bola mata sebelah kiri bergerak ke medial, ke tengah. Ngerti nggak maksudnya? Pasti enggak. Iya, orang medial apa? Tengah. Perifer? Samping. Tepi. Jadi gitu, kalau dia lihat ke sini, berarti kan mata kanannya akan ke perifer, mata kirinya akan ke medial. Normal kan begitu ya? Nah, kalau ke sana kebalikannya. Oke, terus udah gitu lihat ke atas Pak. Ini kita nervus 46 sekalian ya. Terus lihat lagi. Ikutin aja Pak, jangan malu-malu. Oke, istirahat dulu. Sekarang ke bawah Pak. Ikuti, kita hanya suruh ngikutin aja, nggak usah dikomentarin ya. Nah itu, jadi jangan gini Pak, ikutin Pak. Ya Pak, ikutin Pak. Pasiennya strabismus dan dia muter. Pusing soalnya kalau orang dengar kan dia juga agak pusing kan? Iya, apalagi kalau dia pakai kacamata ya. Jadi carinya harus yang nyaman, pelan-pelan taruh lagi ya. Oke, nah setelah itu Mbak itu 346 sekalian. Nervus ke 5 apa? Trigeminus ya, trigeminus 3. Tri kan 3 ya. Dahi, pipi sampai ke dagu. Ya, itu trigeminus, nervus 5. Ya, kita lihat berarti kan bagaimana dia respon menggembungkan pipi. Coba Pak, pipinya digembungkan Pak. Gembungin. Terus sensasi kerasa atau tidak bisa kita pakai. Oh iya, ini boleh ya Pak, merem boleh Pak, merem kalau kerasa bilang ya Pak, kerasa nggak Pak? Kerasa Bu. Merem Pak, kerasa Pak? Kerasa nggak? Nah ini sensasinya ya. Nah terus pergerakan tadi mengumpulkan pipi. Sekalian dengan nervus 7, senyum Pak. Senyum. Kenapa? Sakit gigi? Iya tuh udah senyum tuh ya. Jadi semuanya simetris atau tidak? Karena kalau dia nervus 9, 10-nya kena, 7-nya kena, biasanya merot kan? Iya kan? Lo kok ketawa? Emang nggak pernah lihat pasien stroke? Iya merot terus nggak ketawa. Emang merot kan dia? Terus dahinya Pak coba kerutkan. Lihat gini Pak, kerutkan gini Pak. Ini kerut bukan ini. Nah. Wah kamu kok gangguan sebelah kanan kali sih? Kemana emang Iya ya? benar tadi. Nah ya, dia grogi kayaknya. Gak pernah jadi pasien tak? Mana Bo? Terus kenapa? Nah Ridwan. Orang gerakin gue juga. Keningnya udah kayak getar-getar gitu ya. Jadi pada saat dia mengernyitkan, ini kan harusnya sih metri. Kalau dia ada gangguan nervus 10 tadi sama 7 dan 5, dia akan miring. Tidak simetris. Jadi misalnya dia sisi sebelah kanan, yang kanannya lebih doyot gitu ya, dibandingkan yang kiri dan seterusnya ya. Tuh mengumpulkan pipi, senyum ya kan. Terus yang nervus 5 dibuka mulutnya sedikit, dibuka aja, enggak gede, biasa kayak buka bibir di sana. Ini refleks masseter normal ya, harusnya ada getaran di bibir bawah kayak gitu. Nervus 7 tadi sudah sekalian ya. Dan kalau misalnya dia bisa ngernyit seimbang gitu ya, berarti dia nggak masalah di nervus 7 itu ada nervus 7 perifer dan nervus 7 sentral. Jadi kalau dia nggak bisa ngerutkan dahinya itu separuh naik separuh enggak, berarti nervus sentralnya kena. Kalau yang dia nggak bisa gembungkan pipi, nervus 7 perifernya yang kena ya. Ya minum nervus 7 aja lah. Nah terus kemudian 7, 8 adalah Hapusnya nanti. Speak, apa kok speak no? Vestibulocochlearis ya. Nah ini yang sering kurang pas gitu. Jadi kan ada tes Rine, ada tes Weber, dan ada tes Swaba. Kalau yang Rine itu kita kan jadi
nervus 7, nervus 8 itu kan kita ingin melihat apakah pendengaran kanan kirinya seimbang atau enggak, simetris atau tidak gitu ya. Nah, kalau dia tidak simetris, kita nanti akan menentukan apakah dia tuli konduktif atau tuli sensori gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita harus dengarkan dulu. Setelah kita getarkan, ini ditempelkan, ini setelah kita getarkan, ini megang jangan di sini ya. Pegangnya di tiangnya, terus kita getarkan, terus kita tempelkan di mana? Di tulang, coba beri dulu sini. Tulang mastoid nih di sini. Di belakang telinga. Sampai dia tidak kedengaran. Pak, nanti saya mau cek apakah telinga Bapak terganggu gara-gara penyakit Bapak. Jadi jangan bilang, Pak saya mau cek apakah Bapak bisa budak apa enggak. Jangan, Pak saya tersinggung nanti. Apakah penyakit Bapak itu berdampak ke telinga? Ya, jadi kita nanti akan akan terdengar suara nging. Kalau misalnya udah nggak kedengeran, ngomong ya Pak, atau acungkan tangan. Paham nggak Pak? Benar. Agak dikit. Nah, biar nggak nempel. Jadi boleh kita miringkan pasien ya, biar nggak nempel ininya. Apa namanya? Dalam darah. Bagus, ada yang mau nih. Kedengeran nggak? Sayang. Hah? Tadi udah Masih nging kan? Nah, iya, jangan kalau berarti kasih tahu ya. Kalau udah nggak kedengeran, nggak kedengeran. Masih? Nah, jadi kita pertama gerakan dulu di sini. Kalau pasien udah bilang nggak kedengeran, kita pindahkan ke sini. Jadi bukan dari sini terus ke sini, bukan. Ya, ini di tulang mastoid itu adalah hantaran tulang. Ini hantaran udara. Jadi bunyi bisa kedengar karena dihantarkan oleh udara. Kalau ini dihantarkan oleh tulang, paham? Kenapa sih ketawa-ketawa? Dari siapa itu? Siswa siapa? Hah? Sama Bu Dewi? Oh, berarti Bu Dewi beneran juga. Tuh, kaget saya katanya Bu Dewi agak cepet tadi. Nggak jadi. Oh, barusan beres makanya. Udah jangan itu. Tak pikir ada apa uka-uka. Ya. Jadi hantaran udara itu harusnya lebih panjang daripada hantaran tulang. Jadi kalau makanya tadi begitu dia udah ini pasti berhenti duluan bunyinya. Nanti kalau dia udah berhenti baru kita pindahkan. Kalau masih kedengaran berarti normal. Gitu. Ngerti nggak? Ya. Oke, sekarang yang sebelah sana ya. Kurang ini. Masih kedengaran nggak? Kalau udah nggak kan baru ngasih tahu. Kedengaran nggak sekarang? Ya. Jadi, nah kalau pasien bawah kita tahu, ini udah bunyi dia bilang kedengeran. Berarti ada kemungkinan tuh tuli justru. Nanti kita tinggal cari tuli konduktif atau tuli sensori. Karena kan ini pada saat dia bilang nggak kedengeran terus tapi dia udah berhenti kan aneh. Dengerin apa dia? Wow shit. Ya gitu. Nah ternyata nih hasil pemeriksaan kita yang sebelah sini dia nggak kedengeran, nggak bagus. Hantaran tulangnya lebih panjang dibandingkan hantaran udaranya. Berarti kan nggak normal. Harusnya kan hantaran udara lebih panjang daripada hantaran tulang. Paham ya? Nah kita lakukan Weber, Rine kemudian Weber. Weber itu kita taruh di sini. Kita ingin mendengarkan lateralisasi bunyi. Artinya apa? Bunyi lebih kedengaran di mana? Lateralisasi itu ke pinggir mana? Lateralnya yang kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ngerti? Nah, pada saat kita tempelkan di sini, ini hantaran tulang atau hantaran udara? Tulang, kan lewat tulang ya. Misalnya tadi ini nggak kedengeran nih, dia nggak kedengeran. Nah, pada saat kita tekankan di sini, ya, dia nggak kedengeran di sini, mas, lebih jelas di sebelah kiri. Berarti itu namanya tuli konduktif. Yang ini kan jadi Rina dulu ya. Pas Rina ternyata ini yang bermasalah nih. Kita lanjutkan dengan Weber. Nah saat Weber yang bermasalahnya itu ternyata lebih nggak kedengeran, berarti tuli konduktif. Kan tadi harusnya kedengeran. Ngerti nggak? Tapi saat yang di tulinya ini yang yang lebih kedengeran, ini tuli sensori. Ngerti nggak? Kan kalau tuli konduktif dihantarkan oleh tulang. Jadi kalau telinga yang sakitnya tidak lebih jelas mendengarkan, berarti ini tuli konduktif dong. Karena kan dia nggak ngalir berarti ke sini. Ngerti ya? Tapi kalau telinga yang sakit lebih kedengeran, kan aneh. Nggak mungkin tuli konduktif, tuli sensorik yang bermasalah. Jadi telinga sakit yang jadi kuncinya.
Oke. Nah, kalau suaba gimana? Kalau suaba kan antara perawat dengan itu bolak-balik sampai kedengeran atau enggak. Harus sama. Tapi saya sih cukup Rina dan Weber. Siapa tahu malah perawat yang congean. Loh, emang sebelum perawat juga manusia, bisa aja dia congean. Ternyata bilang gak denger, pokoknya dianya yang korek. Jadi kalau anda mau suaba ya yakinlah telinga anda bersih gitu loh. Ya, ternyata anda apa tuh namanya kalau yang kotoran itu tuh. Yang berikutnya adalah cek keseimbangan karena vestibulocochlearis tadi baru cochlearis ya baru pendengarannya, sekarang adalah vestibulonya keseimbangannya. Caranya gimana dengan tes hidung jari Pak? Nanti coba Bapak gerakan di ujung jari telunjuk Bapak antara hidung ke jari saya, ngerti nggak Pak? Coba Pak gerakin Pak jari Bapak. Jari Bapak digerakkan dari hidung ke jari saya. Hidung Bapak mana? Nah, Yo gerakin ke sini, sentuh Pak, terus lagi ke hidung Bapak. Oh kayak sakit ya, terus. Iya terus, nah terus lagi. Nah sekarang merem. Ya hidung Bapak sentuh, nggak boleh ngintip. Ke tangan saya coba. Ngintip. Ini Ya. kamu bener ini. Ya normal ya karena dia kan nggak sakit. Jadi kalau dia misalnya gangguan keseimbangan dia lama dan mungkin nggak lurus gitu. Dia gangguan keseimbangan. Itu tes hidung jari yang paling sederhana. Atau tes kaki ya. Apa namanya tes? Apa namanya itu lupa. Kita pakai ya. Bukan itu mah refleks. Hidung jari atau tes apa namanya tumit kaki. Dilipat. Pak, apa namanya ini teh tumit Bapak ya, ini tumit Bapak. Sentuhkan dari mulai lutut sampai ke bawah. Ngerti nggak Pak? Mana tumitnya Pak? Ini. Angkat. Nah, iya. Maaf ya. Ya, sentuhkan terus sampai ke bawah coba diikuti. Begini. Jangan dipegang. Oh, ulang. Maaf ya. Udah lebaran ya. Nah, kalau dia gangguan keseimbangan ini bisa kesini-sini dia tuh. Gitu. Oh iya benar. Gitu ya, itu. Atau dia bisa tes tapping. Tes tapping coba Mas aja berdiri. Nah, tes tapping itu adalah melangkah. Tes langkah, tes jalan di tempat. Yuk, jalan di tempat. Iya. Enggak apa-apa, itu kan sampai apa namanya? Selama mesin 100 hitungan. Foto kan di doang. Apa, ayo. Nah, sekarang merem. Sambil merem. Nah, kita lihat ya itu 50 aja. Halo, pusing Bu. 3, 4, 5, 6, Udah. 8. malu omongan. Ya. Jadi kalau dia masih di tempat atau kalaupun dia miringnya 30 derajat kanan 30 derajat kiri itu masih normal. Tapi kalau dia tadi awal dari situ tiba-tiba dia udah ngadep sana selesai itu gangguan keseimbangan. Tapi saya tidak menyarankan tes stepping untuk pasien-pasien yang peningkatan TIK. Ya, karena kan bisa jatuh pasiennya. Ya, peningkatan TIK jangan. TIK tuh udah cukup hidung jari aja. Tumit kaki kan dia kan nggak boleh banyak bergerak ya, dia harus banyak istirahat biar TIK-nya nggak naik gitu. Ini juga kan dia ada ngeden-ngedennya jadi bisa juga naik tekanan TIK-nya. Jadi udah hidung jari aja. Sama tadi tes Rina sama yang 9 apa? Glosopharyngeus, sorry. 9 glosopharyngeus, 10 vagus. Itu bersamaan ya. Tadi untuk yang nervus 7 saya lupa tuh ya. Ya, jadi untuk yang nervus 7 dia ada tes sensasi juga ini, tes rasa. Rasa manis. Ya, rasa manis ya ujung lidah. Di kelap-kelatan lidahnya kita jangan malu-malu. Nah, belum. Lebih panjang lagi. Iya. Iya, sok. Nah, ini kita oleskan di tengah. Manis itu kan ada di ujung. Paling pangkal sana kan pahit. Ini manis ujung, samping asin. Oh, pahit lagi. Ya, jadi kita kalau sensasi ya kita kalau mau manis kita kalau di tempat yang manis. Gitu. Karena kayak misalnya garam pun ada manisnya itu. Nggak hanya asin, bukan, garam itu mengandung ini juga, ada manisnya juga gitu. Jadi nggak semuanya asin ya. Nah jadi kita taruh di tempatnya. Nah kalau yang nervus 10 dia ke pahit 9
9. Nervus yang 9 tuh dia yang pahit. Kenapa 10 sih saya tiba-tiba lupa? Nervus vagus tuh yang ada sensasinya vagus ya? 10 ya? 10. Lupa saya dalam membaca. Vagus ya? Yang sensasi rasa pahit 9 kan? Oh iya bener kan tadi 9 tuh. Karena vagus mah refleks menelan ya. Nah, itu yang sensasi pahit, berarti taruhnya di pangkal lidah ya. Coba Pak, merem Pak. Paling julukan paling panjang. Merem. Rasanya gimana Pak? Oh. Tidak pas ya. Mungkin kan kopi ada asamnya. Ya. Asam ya. Ya, tuh tapi di pangkal takutnya ini ya. Nah, sekalian tuh kita bisa kasih sensasi, sekalian refleks 10 refleks vagus. Karena kalau kita kasih di pangkal ada pengen muntah. Ya, kalau nervus 10-nya kena itu merot di nervus 7-nya, kemudian saat menelan dia sulit. Kita kasih air 1 sendok, jangan 1 teko. 1 sendok kita kasih, terus dia menelan tersedak atau tidak, gitu ya. Terus kemudian, nah saya nggak setuju nih, ada yang orang kadang ngasih permen, ya kan? Itu permennya keras lagi. Kalau pasiennya kena nervus 10-nya kena tersedak pasien. Ya, jadi kalau manis ya pakai gula aja, bawa sendiri kan ada sekarang tempat-tempat kosmetik yang kecil-kecil ya, ada gula, ada kopi, kamu pelurutin dikit kan bisa. Jadi jangan pakai permen, udah gitu permennya fix atau apa yang keras. Dia salah dikit tiba-tiba kok aspirasi. Ya, jadi jangan. Jadi kalau permen saya nggak anjurkan, karena apalagi kalau dia ada gangguan ya. Kemudian kita lihat yang 10, coba Pak, buka lagi Pak ininya Pak, mulutnya, lidahnya. Bilang A Pak. Nah, harusnya pada saat belakang ada si anak tekaknya itu apa namanya, glotis ya. Glotis itu akan bergerak seimbang. Kalau dia ada gangguan di nervus 10, dia tertarik ke satu sisi glotisnya. Gitu. Bukan amandel dong. Amandel mah samping-samping ya kan, dia glotis yang tengah. Yang tengah yang ngegantung itu loh. Nah, itu kalau misalnya dia nervus 10-nya kena, terus dia kena sebelah kanan, dia ketariknya ke kanan. Enggak simetris otaknya. Ya, dah. Kemudian nervus 11. Apa? Aksesoris atau hipoglossus ya. Sternomastoidecleus. Yang mana tuh Pak? Saya lupa. Jarang lihat soalnya. Intinya kalau nervus 11 atau itu apa? Untuk iya benar, sterno kan saya bilang. Jadi nervus apa tadi? Aksesoris itu sama dengan sternomastoidecleus. Kenapa? Karena tulang otot mastoid sama sternum. Itu makanya sama. Kalau hipoglossus kan yang nervus 12. Ya, ini kita angkat bahunya. Lemes aja Pak. Nah, ini angkat Pak bahunya. Bahunya angkat, itu dada. Bahu. Oh iya. Iya, lupa bahunya. Jadi kalau dia salah satunya lemes kan, parese berarti nggak bisa ngangkat. Terus hipoglossus tentang apa? Jadi ingatkan lagi, tiba-tiba saya lupa hari ini. Terus kecapean. Hipoglossus Menggerakkan otot-otot lidah. otot lidah ya? Iya. Berarti apa namanya? Tadi bisa sekalian dengan yang nervus 10. Julukan lidah, terus ke kanan, ke kiri. Kenapa saya gabung-gabung? Biar kamu nggak balik-balik 9, terus 10 kan sama-sama di situ, jadi sekalian, gitu ya. Kemudian udah ya, hipoglossus kan udah ya? Lidah sama sensasi. Ya itu tadi. Nervusnya. Jadi pada saat dia terus dia bilang A, ketarik nggak lidahnya? Kalau nervus 10-nya yang di glotisnya ketarik atau enggak? Kan kalau dia udah melet kan, kalau dia lesi di sebelah sini, dia akan ketarik ke sini. Karena nggak kuat kan dia. Oke. Dah sampai situ. Nah kemudian yang nervus sistem pemeriksaan yang apa namanya, otot. Ya jadi pada saraf tadi saya bilang kranialis. Kemudian ada kedua kekuatan otot itu kita tangan dan kaki saja, nggak ada otot yang lain ya yang dicek ya, ke kepala enggak. Ya
Jadi hanya ekstremitas kalau kekuatan otot. Nah, ini ada 4 sendi nih. Dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, ini sampai ke sini. Oke. Nah, kekuatannya beda-beda. Jadi ada dokter yang nulisnya 4 gitu. Jadi satu sisi 4, ada yang cuma sekali 4, ngerti nggak? Ada kan yang begitu nulisnya? Nah, itu kalau yang nulisnya paling, saya gambar-gambar ya. Gak apa-apa ya. Nah, ada yang nulis, ada yang 4 misalnya di sini, misalnya ini kan yang normalnya berapa? 5. Udah ketulis. Terus di sininya misalnya turunnya jadi ini 3, 4 misalnya. Nah, ini kalau yang kayak gini ya sendi yang tadi. Kalau nulisnya kayak gini, ini sendi yang tadi dilihatnya. Yang paling pinggir, ini yang paling luar, yang ini paling luar, ya itu yang ini. Jadi sesuai dengan urutan ini. Ini seakan-akan sumbu tubuh. Sumbu tubuh. Jadi yang paling dekat dengan garis tengah itu ya di sini. Paham? Tapi ada juga dokter yang bisa gini. Ya. Ada. Kalau ini berarti cuma 1 tuh, mahal susunnya kayaknya ya. Kalau udah selesai dikit seringnya 4. Saya waktu di UI juga 4. Jadi dia ada 4 sendi karena kekuatan otot itu bisa saja dia pulih dulu dari sini. Baru naik ke atas. Gitu. Nah, ini bisa dengan salaman ya. Pak, salam Pak, yang kenceng. Yang kenceng Pak. Kayak puasa. Kenceng Pak. Nah, ini kalau kita lihat tuh kita rasakan gerakan di sini nih. Tuh. Kalau dia kenceng ini 5 udah. Kan kelihatan dia. Ada yang bilang, "Pak, yang kenceng," tapi dia kayak yang udah berusaha gitu, tapi nah ini kayak gini nih. 3 ini nih. Nggak kenceng ya. Nah, jadi kamu tahu rasain ya. Nah, atau bisa yang ujung bisa gini. Tarik Pak. Kita lihat tahanannya. Ini untuk yang paling ujung. Kalau yang ini dorong Pak tangan saya. Nah, kita rasakan gerak otot ininya, jangan ini dulu nih. Walaupun ini juga pasti bergerak kan. Oke. Ayo Pak, lawan Pak. Nah, ya, ini juga sama. Pak, turun ke bawah Pak, tahan. Ayo, dorong tangan saya, dorong tangan saya. Nah, kita rasakan ototnya di sini ya. Lawan Pak, lawan. Nah, ini bisa ke samping, kembali. Tapi kalau dokter neuro biasanya lengkap ya. Ya udah 1 atas bawah lumayan ya. Nanti aja. Soalnya terlalu lengkap karena ini tergantung nanti dermatom, masuknya ke dermatom. Yang mana kayak contoh pada kasus miastenia gravis itu kan sering terjadi penurunan kekuatan otot bertahap. Biasanya dari ujung kaki naik, ujung tangan, akhirnya otot pernapasan berhenti. Makanya pasien yang miastenia gravis sering dipasang tracheostomi. Nah, kembalinya itu dia gantian lagi tuh dari sini keluar gitu. Makanya tadi kenapa detail dari sini gerak ini juga ada lagi yang ke sini Pak, tahan Pak. Nah, ya nanti untuklah kalau Anda ngambil kekhususan atau spesialis neuro silahkan ya. S1 minimal ya, tahu gitu aja dulu kan. Penting tahu dulu karena kan tidak kompetensi wajib. Kompetensi wajib untuk S2 spesialis ya. Gak usah terlalu banyak pusing. Nah, ini juga sama Pak. Untuk sekedar tahu nggak Pak? Ya ini naik Pak ke atas Pak. Nah, kita tahan ya, kita lihat gerakannya. Ini juga dorong Pak. Nah, kekuatannya harus kita bisa tahu 5-4-nya kapan kalau kita sering ke pasien. Makanya kalau Anda ke pasien stroke ya, kan kanan kiri suka beda tuh. Cek deh, pasti beda kekuatannya. Yang satu kenceng, yang satunya bisa aja ngapleh gitu. Nah, kalau yang pekajian yang kedua yang cuma 1 ya, itu kan mungkin Anda pernah dengar bisa mengangkat tangan, melawan gravitasi gitu kan? Iya. Itu yang itu doang tuh, yang 4 doang tuh ya. Nah, kita cukup tidak semua. Ini kadang-kadang masuk gini. Pak, coba angkat tangannya Pak. Udah angkat tangannya Pak, dia bisa, suruh geser. Lah ngangkat juga bisa, ngegeser ngapain, dicek lagi. Jadi cirinya adalah caranya adalah Pak angkat tangannya. Nah, dia bisa ngangkat mungkin nggak 0. 1, 2, iya udah ngapain kita kaji 1, 2 lagi, nggak efektif gitu kan. Nah, kalau dia bisa ngangkat bisa tahan, ini udah 4, bisa 4 atau 5. Karena kalau 3 begitu diangkat kan ya itu berat gitu kan, jatuh udah atas 3 udah. Kadang-kadang masuk gitu, angkat Pak, angkat, udah taruh lagi Pak, geser Pak, lah angkat dia bisa pagi geser gitu loh. Tapi sekarang angkat tangannya nggak bisa tuh.
Berarti 4 mungkin nggak? Karena kan 4 udah lawan gravitasi ya. 5 nggak mungkin, apa lagi? 3 orang ngangkat aja nggak bisa kan, dia baru suruh geser. Geser Pak. Bisa geser nggak Pak? Geser mah jangan diangkat Pak. Geser. Nah bisa geser berarti 2. Kalau 1 nggak bisa geser, nggak bisa kekuatan, tapi ada tonusitas. Jadi pada saat kita pegang, coba Pak nih lemesin. Coba Pak nih dia nggak bisa geser nih. Berarti kan 1 nih kemungkinan 1 atau 0. Ada kekuatan otot atau ada tonusitas. 1 kan ada tonusitas. Nah kita bilang Pak coba dipegang raba ototnya. Coba Pak ada gerakan menutup tangan. Ya, jangan kamu pura-puranya melakukan tapi nggak bisa ditutup. Lakukan tapi nggak bisa ditutup. Nah itu kita ngerasa nih tonusnya nih. Iya kan? Kan kalau ada orang upaya kan pasti ada kontraksi kelihatan di sini. Keraba. Itu udah 1. Tapi kalau sama sekali nggak ada ya berarti 0. Ya. Jangan sampai nih, Pak angkat Pak nggak bisa, Pak geser Pak nggak bisa. Angkat Pak, nah geser aja nggak bisa, suruh ngangkat. Jadi itu kadang-kadang semua jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 dicek yang nggak usah. Tengah-tengah kita ambil. Kalau dia bisa ngangkat berarti tinggal 0, 1. Kalau dia bisa ngangkat berarti 0 udah nggak mungkin kan, orang udah bisa ngangkat. Gitu kan, berarti tinggal 3 sama 4. Ya kan? Karena kan yang 3 tidak bisa melawan gravitasi, yang 4 bisa melawan gravitasi tapi tidak bisa menahan beban. Paham? Ngantuk ya? Ya kita punya waktu 10 menit lagi dulu, lama banget ya. Cepet banget ya, ini udah mau habis. Kemudian gangguan itu udah motorik. Kalau kaki juga sama. Cuma kaki nggak bisa suruh genggam kalau kaki mah. Gimana cara genggamnya? Jadi dia suruh gini telapaknya. Nah, suruh dia lawan. Nah, terus buka. Kita taruh di sana. Kalau yang 5 sama. Kalau yang 4 tadi sama. Pak angkat Pak kakinya. Angkat. Oh, maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Tapi kita mah lebaran dari tadi. Gimana? Kalau ada emang udah ngangkat gitu. Nah kalau udah ngangkat otomatis kan nggak mungkin 0, nggak mungkin 1, nggak mungkin 2. Antara 3 sama 4. Jangan sampai 5 dong ya. 3 kalau 3 sampai 5 benar. Tapi kalau dia langsung jatuh udah otomatis 3. Dan sama ya kanan kiri. Oke? Nah kemudian gangguan sensasi. Sensasi ini ada pakai ini seringnya gini nih, tajam atau enggak, langsung tajam atau tumpul. Jangan. Tapi kita lihat dulu apakah kanan dan kiri sama atau enggak. Merem Pak? Kerasa enggak Pak? Kerasa. Ini harusnya dermatom ya semua. Tapi ya minimal 4 sisi, 1, 2, 3 sama yang di sini. Ya. 1 juga nggak apa-apa. Karena kalau untuk melihat apakah ada penurunan juga 1 juga cukup. Mesin. Kerasa nggak Pak? Kerasa nggak Pak? Lebih kerasa yang mana? Nah, selalu begitu. Lebih kerasa yang mana? Kanan atau kiri? Lebih kerasa yang mana? Yang kiri ya. Ini perlu dites lagi. Yang kiri, yang kanan. Kalau iya kanan. Kalau kita lihat cek, baru setelah itu tajam atau tumpul. Perempat. Ini yang kerasa tadi ya. Oke. Tajam tumpul Pak. Tajam tumpul Pak. Nah bisa membedakan kan? Iya, sambil ragu-ragu dia juga ya. Itu juga sama. Nah biasanya kita cek di yang tidak kerasanya, karena ini kemungkinan kita bisa ngerasain, bisa membedakan tajam dan tumpul. Jadi kita cek yang sakitnya. Gitu. Mana yang lebih kerasa? Yang enggak, ya ini lebih kerasa. Kita cek di situ tajam dan tumpul. Karena biasanya yang sehat lebih kerasa. Pasti kemungkinan besar membedakan lebih besar. Jadi kita cek aja yang sakit. Kalau saya gitu biar cepet ya. Kalau mau utuh ya satu-satu silahkan per dermatom ya. Dari berapa 12, 14 dermatom silahkan. Ya tapi S1 bukan pokok ini ya, bukan kesana ya, yang sederhana saja. Kaki juga sama. Kaki sebelah situ sama, ini juga sama. Ya, setelah dia sama-sama merasakan baru tajam atau Oke. Nah, berikutnya adalah refleks. Refleks ada fisiologis, ada patologis. Ada bisep, ada lemesin. Mesin. Belum. Nah, ini baru lemes. Rasa. Lemesin lagi nggak usah nggak enak orang saya yang minta lemesin. Karena berat ya. Kalau dia jangan diangkat lagi. Kalau dia nggak lemes pasti ringan karena dia kan nahan. Lemesin Pak ya. Nah, bisep yang mana? Yang ini yang mana? Nih, bisep ini bisep lemesin aja nggak apa-apa. Nah, yang kita lihat ini ya. Kita gerakannya. Normal nggak? Jadi jangan sekali udah ya, kalau saya mah beberapa kali biar kelihatan gerakannya hiporefleks atau hiperrefleks. Kalau hiperrefleks itu begitu ditekuk dia kenceng. Ada beberapa hal yang bisa infeksi di sarafnya. Lemesin, kerasa nih. Nah ini
tricepsnya juga sama. Ya. Nah, kalau pasien nggak bisa duduk nggak Pak, ya nggak usah dipaksain. Ya, pasiennya kan tidak harus kita semua utuh ya. Nah, pasiennya nggak nyaman, udah periksa refleks kemana dia pingsan gimana? Jadi cek, lihat ya, kalau dia bisa duduk silakan. Nah, kalau kaki refleks, tela, mesin, lemes, belum berat, lemesin aja, nggak apa-apa kan saya yang minta. Nggak enak dia. Ya. Oh, nggak ada kan, nggak lemes. Karena kalau sambil duduk lebih lemes. Iya Kalau lagi duduk ini. Tapi kan kalau pasien masa kita suruh duduk semua. Kalau pasien tidak kepala kan nggak usah dipaksain ya. Gitu. Jadi kalau duduk dia lebih lemes karena kan ngegantung dari paha. Kalau ini memang kadang-kadang ada pasien. Kalau mahasiswa susah ya. Kalau pasien suka biasanya emang nggak bisa ngangkat jadi dia lemes gitu ya. Jadi kelihatan. Jadi lihat di ujung sini kan. Nah, dari sini ya Bu. Ujung ini nih patella di ujung ini. Gitu. Orang kenceng ya Bu. Orang tuh Langsung. ya. Kemudian itu refleks fisiologis. Kalau patologis pertama adalah kayak kaku kuduk ya. Kaku kuduk sebenarnya bukan refleks tapi salah satu ciri ya. Meningitis kan yang sering atau infeksi persarafan yang sering menunjukkan ada refleks patologis. Ya, kaku kuduk beda sama kuduk kaku. Kaku kuduk beda sama kuduk kaku. Balik berarti. Buka dong. Kaku kuduk beda sama kuduk yang kaku. Biasanya pada pasien hipertensi sering dia kuduknya kaku, tapi dia bukan kaku kuduk. Nah, bedanya apa? Kalau kaku kuduk saat kita angkat kepalanya, kita angkat, ini kakinya suka naik. Kakinya suka. Itu karena dia ada masalah di meninginnya biasanya, infeksi. Jadi suka ngangkat, udah Pak. Oh, udah. Soalnya ini Bu ada masalah juga ini Bu. Terus masalah Mau periksa. Ya udah periksa ke rumah sakit ya. Jadi kalau kaku kuduk dia nggak disertai dengan kuduk kaku dia nggak disertai dengan ekstensi kakinya, nggak naik dia. Gitu. Tapi kalau dia kaku kuduk pada saat kita angkat karena dia sakit biasanya pasti dia ngangkat ini. Ya, iya yang nggak sampai kayak nendang ada enggak. Tapi dia ada gerakan ngangkat. Ya karena sakit, biasanya pastinya gerakannya sakit. Nah, itu yang kaku kuduk. Kemudian yang kernik, sekalian itu kernik. Kalau dia kaku kuduk plus sama kernik, jadi pada saat dia angkat, naik kaki itu kerniknya udah positif. Kaki yang naik itulah kernik. Kaku kuduknya di sini. Jadi biasanya serangkaian. Saat kita kaku kuduk itu kerniknya naik. Tapi kalau dia nggak kaku kuduk, ya tadi kuduk kaku, ya enggak. Tapi kalau kita kayak misalnya langsung gini Bu, Itu kan mau bangun. Kan ngangkat pasien juga nggak segitu, kan ngangkatnya dikit doang. Ini kan kayak biar tenaga kan maksudnya. Ya. Nah, terus keduanya adalah Brusinski 1 dan 2. Kalau 1 gimana? Kita angkat, fleksi, terus apanya itu? Jadi saat kita angkat begini, ini kakinya ikut ya. Kenapa? Karena dia tadi nggak bisa dia kan ini meningin tuh di saraf belakang, tulang belakang ya. Itu. Terus sisi 1 dan 2-nya kumanya kok. Yang di ini enggak, lupa saya. Ya satunya itu aja karena biasa 1 udah selesai kernik biasanya kernik udah saya mah nggak ya pasti positif gitu udah gitu ya. Salah, udah lama nggak baca buku. Berapa nggak baca buku ya? Soalnya sekarang konsentrasi saya udah di DM, udah di kencing manis, jadi udah nggak ke neuro lagi, jadi ya biasanya bacanya udah 5 tahun yang lalu terakhir baca neuro terakhir baca. Nah kemudian Babinski itu kita oleh kayak gini kan ya, ya. Nah pada saat kita tarik begini dia ini kok kamu jadi bunyi kakinya kenapa patah? Kenapa sudah baru sih kakinya? Kenapa kali ini Bu ya? Jadi pas saya itu kayak gitu loh tuh. Tuh. Bekas patah itu. Oh bekas patah. Oh malah beda. Soalnya beda. Kan kalau orang ke bunyi gitu kan tak sekali emang gitu loh. Kayak gigi grip gitu loh. Patah. Iya. Beda kaget saya. Jadi pada saat dia nanti ke situ, ini kakinya fleksi, apa namanya tuh?
jempolnya fleksi, ininya ekstensi terus lebar. Ini. Ya. Nah, pada pasien yang Babinski-nya positif, yang normal hanya pada bayi. Ya, kalau bayi itu saking refleks ya, saking ngisap terus Babinski kaget itu normal. Tapi setelah 30 hari, setelah 1 bulan, 40 hari atau 1 bulan saya lupa, itu hilang tuh refleksnya. Nah, ada lagi nanti pada pasien yang mengalami gangguan neurologis, biasanya meningitis. Gitu. Tapi bukan refleks kaget ya, Babinski-nya aja. Nah, karena itu tidak semua pasien neuro dicek refleks patologis, atau tidak semua pasien dicek refleks patologis. Pasiennya gagal ginjal akut dicek refleks patologis, nggak nyambung, iya kan? Pasiennya appendicitis diperiksa, kan itu nasional tuh sering itu kesalahannya tuh. Kalau saya lihat pasien, kalau saya mahasiswa ngedampingin mahasiswa pengajian, refleks Babinski hobi, karena mudah mau geser-geser doang. Padahal tidak fokus, karena kita harus fokus sistem. Udah, kalau fungsi luhur kan kita nggak cek ya, harus ada alat sensorik, motorik, kemudian sudah tadi refleks fisiologis dan patologis. Untuk yang lain yang kurang-kurang nanti kita pelajari lagi sama-sama ya. Mohon maaf saya tidak membaca dulu ya. Muskul itu kan tambahannya adalah postur. Apakah nih kalau kita lihat di kakinya apakah panjang sebelah, contoh kayak fraktur ada panjang sebelah. Terus kalau dia ada fraktur terbuka, misalnya di kaki, di paha atau di sini, kita cek adanya sindrom kompartemen. Apa cirinya? Teraba tidak nadinya, ya dingin di sini, hangat di sini. Misalnya di frakturnya di sini. Nah bagian sini lebih hangat, ini lebih dingin. Kemudian dicek nadi tidak teraba atau sangat lemah. Pasien nyeri hebat. Itu sindrom kompartemen. Biasanya pemasangan gips yang terlalu keras atau kencang, atau pada saat dia di bidai ya kan bisa diangkat tuh, di bidainya terlalu kencang sehingga aliran darah tidak ini. Atau dipakai ini elasis perban. Kan ada tuh yang pasien-pasien dipakai elasis perban, frakturnya misalnya dia tidak fraktur terbuka, dia fraktur tertutup tapi setengah misalnya, itu kan kadang tidak harus dioperasi kan, dia cuma diimobilisasi saja, bisa pakai gips. Kalau dia kecil kan bisa pak, udah setelah gips itu dia dipakai biasanya elasis perban. Itu kan dibebannya kalau terlalu kencang bisa menyebabkan sindrom kompartemen. Itu kalau kekuatan otot sama, sensasi sama, refleks sama. Kekuatan ototnya pada neuro sama otot sama muskulo sama. Cuma bedanya tadi aja ke arah postur, jadi pasti suruh berdiri, terus ROM tambahannya tuh ya. Kalau pasien muskulo bisa nggak di ROM, makanya kalau di muskulo itu diagnosis keperawatannya seringnya ke arah mobilitas fisik gitu. Kalau neurologi bisa intoleran aktivitas dan mobilitas fisik, tergantung penyakitnya. Kalau cedera kepala kita ngambil kapasitas adaptif, tidak normal gangguan kapasitas adaptif itu pada pasien cedera kepala ya, atau stroke hemoragik yang TIK-nya naik besar ya, itu tergantung datanya. Ada yang tanyakan? Enggak ya? Kayak akral dingin atau tidak. Kalau di neuro kan tidak fokus, bisa dikaji tapi tidak fokus neurologi karena bisa semua penyakit bisa. Gak ada yang tanyakan kan?